Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi panjang umur, sehat walafiat. Ya, semoga dalam keadaan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan ibadah, yaitu bulan-bulan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, bulan pemimpinnya bulan-bulan yang paling afdal. Bulan yang paling banyaknya ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hari atau malam yang mulia adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, insyaallah besok malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang mana diriwayatkan bahwa para malaikat memiliki malam lebaran sebagaimana orang-orang muslim memiliki 2 hari lebaran. Ya, malaikat itu memiliki 2 malam lebaran, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Itu adalah lebarannya para malaikat. Ya, sebagaimana lebarannya orang-orang muslim adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi malam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar itu lebarannya para malaikat. Idul Malaikah yang mana para malaikat berkumpul untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga diriwayatkan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Lailatul Nisfi min Sya'ban itu tukaffiru dzunubas sanah, mengampuni dosa setahun. Orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban itu dosanya setahun diampuni oleh Allah. Wa Lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubal usbu', dan ibadah pada malam Jumat itu menghapus dosa seminggu. Wa Lailatul Qadar tukaffir dzunubal umri, dan ibadah ketika Lailatul Qadar itu menghapus dosa seumur hidup. Ya, orang yang ibadah ketika Lailatul Qadar, ya, sehingga disembunyikan oleh Allah agar di malam-malam bulan Ramadan kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga malam nisfu Sya'ban dinamakan dengan Lailatul Takfir, malam kafarat, yaitu malam dihapusnya dosa-dosa. Wa Lailatul Hayah, dan juga malam nisfu Sya'ban dinamakan dengan Lailatul Hayah, malam kehidupan. Malam yang menghidupkan, ya, karena diriwayatkan di dalam hadis, man ahya lailatayil id wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Dalam hadis, barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, maka hatinya tidak akan mati di hari kiamat, di mana banyaknya hati yang mati. Jadi maknanya adalah akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dinamakan dengan Lailatul Hayah, malam yang menghidupkan, yaitu yang dapat menghidupkan hati kita. Wa tusamma Lailatul Syafa'ah, dan malam nisfu Sya'ban dinamakan pula dengan malam syafaat.
Karena diriwayatkan di dalam hadis bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'alallaha ta'ala lailata salis asyar asyafa'ata fi ummatihi fa'atahu thuluth. Meminta beliau kepada Allah syafaat pada malam ke-13 di bulan Sya'ban. Beliau meminta syafaat untuk umatnya, diberi oleh Allah sepertiga. Ya, sepertiga umatnya mendapatkan syafaatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alahu lailatul rabi asyar, dan beliau meminta lagi pada malam 14 syafaat untuk umatnya Allah berikan ya ke malam 14 sulusain, yaitu 2/3 dari umatnya. Wa sa'alahu lailatul khamis asyar fa'atahul jami'. Lalu meminta lagi pada malam ke-15 kepada Allah, Allah berikan syafaat kepada semua umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man syarada 'alallahi syiradal ba'ir, kecuali orang yang kabur sebagaimana seekor onta yang kabur dari pemiliknya. Kecuali orang yang kabur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah miliknya Allah ya. Jadi yang kabur dari Allah itu tidak mendapatkan syafaatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang kabur dari Allah? Yaitu yang masih terus mengerjakan kemaksiatan, yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga diriwayatkan bahwa malam nisfu Sya'ban tusamma Lailatul Maghfirah, malam ampunan. Karena dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban ila ibadihi, fayaghfiru li ahli al-ardi illa rajulain musyrikun aw musyahin." Ya, bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memandang ketika malam nisfu Sya'ban, Allah pandang kepada semua hambanya, sehingga Allah ampuni semua hambanya, kecuali 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang kedua adalah musyahin, orang yang bertengkar dengan orang lain. Orang yang masih bertengkar dengan orang lain itu tidak mendapatkan ampunan ya. Wa tusamma Lailatul Idki, dan malam nisfu Sya'ban dinamakan dengan malam al-Idki, yaitu malam pembebasan. Karena diriwayatkan bahwa sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama ta'lamin anna hadhihi lailah lailatun nisfi min Sya'ban, innallaha azza wa jalla fi hadhihi lailah utaqa minan nari bi'adadi sya'ri ghanami kalbin illa sittah." Bahwa malam nisfu Sya'ban Allah membebaskan ya hamba-hambanya dari api neraka sebanyak jumlah rambut kambingnya milik suku Kalab. Suku Kalab itu yang punya kambing paling banyak. Jumlah rambut kambing-kambingnya itu jumlah Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Sangat banyak sekali. Ya, kecuali 6 yang tidak dibebaskan oleh Allah. Yaitu yang pertama, la mudminu khamrin, orang yang suka mabuk. Ya, yang tidak bertobat dari mabuknya. Yang kedua adalah wala akli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Wala musir ala zina, orang yang terus berbuat zina. Ya, itu tidak mendapatkannya. Wala musarim, dan juga tidak orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Ya, yang kelima adalah wala mudrib, orang yang bertengkar dengan orang lain. Yang keenam adalah wala katat, orang yang ngadu domba ya kepada orang lain, itu tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam hari rayanya para malaikat ya, dan juga malam nisfu Sya'ban dinamakan dengan malam takfir, malam kafarat, dinamakan dengan malam syafaat, dinamakan dengan malam ampunan, dan juga dinamakan dengan malam pembebasan Lailatul Idki. Lalu yang kelima adalah dinamakan malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Naskhi, malam pencatatan. Ya, karena diriwayatkan bahwa idza kanat Lailatul nisfi min Sya'ban nusikha li malakil mauti kullu man yamut min Sya'ban ila Sya'ban.
Ya, karena pada malam nisfu Sya'ban diberi salinan kepada malaikat maut, malaikat Israel, siapa saja yang akan meninggal dari Sya'ban ini sampai Sya'ban tahun depan. Itu malaikat Israel sudah memegang catatannya. Diberikan pada malam nisfu Sya'ban. Ya, katanya berkata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, annal abda la yaghrizul gharsa, seseorang yang sedang menanam tanaman, ya, menanam sawah, orang yang sedang berdagang, orang yang sedang bekerja, mengumpulkan harta, wayankihul azwat, orang yang baru menikah, yang ingin membangun rumah tangga, wayabnil bunyan, orang yang sedang membangun bangunan, ya. Akan tetapi bisa jadi namanya sudah berada di catatannya malaikat Israel. Ya, maknanya apa? Jangan lupa mati. Boleh-boleh saja mengumpulkan harta dunia, tapi jangan lupa mati, jangan lupa ibadah kepada Allah. Bisa jadi sudah diberi salinan, namanya itu sudah di buku catatannya malaikat Israel. Ya, itu diberikan pada malam nisfu Sya'ban, ya, sehingga para ulama menganjurkan pada malam nisfu Sya'ban itu membaca surat Yasin 3 kali, karena doa, ya, dengan membaca surat Yasin doanya dikabulkan oleh Allah. Yang pertama dengan niat untuk panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjang umurnya dalam keadaan maksiat, lebih baik pendek umur, ya, daripada panjang umur nambah dosanya. Ya, jadi panjang umur dalam keadaan istiqomah ibadah kepada Allah. Yang kedua dengan niat berdoa agar diberkahi rezekinya oleh Allah. Yang ketiga yang paling penting adalah membaca Yasin, berdoa agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang meninggalnya husnul khotimah, surga selama-lamanya. Ya. Walaupun di dunianya, ya, merasa sengsara seumur hidup, tapi husnul khotimah masuk ke dalam surga selama-lamanya, lupa dengan susahnya. Orang yang walaupun seumur hidupnya bahagia, senang, tapi meninggalnya su'ul khotimah, itu nggak merasa senang di dunia, sengsara selama-lamanya karena berada di dalam api neraka. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, taubatnya kita diterima oleh Allah, hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ustaz, ya Ustaz, ya Ustaz.